Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya yang punya gula darah tinggi itu harus terkontrol ya. Nah, terkontrol di sini bukan hanya sekedar teman-teman pergi ke tempat tenaga medis ya untuk cek kadar gula darah, bukan ya. Jadi terkontrol di sini adalah di mana kondisi ataupun kadar gula darahnya itu di rentang nilai yang normal. Itu artinya adalah gula darah yang terkontrol. Nah, untuk yang punya gula darah tinggi itu ada pantangannya. Gula darah tinggi teman-teman yaitu berbahaya ataupun menimbulkan efek negatif untuk kesehatan kita, yaitu secara bertahap ya, pelan-pelan dia menggerogoti tubuh kita, menimbulkan masalah di kemudian hari. Makanya perlu gula darah itu terkontrol ya. Jadi biar tidak menimbulkan efek negatif. Nah, kemudian teman-teman ya, mungkin selama ini teman-teman hanya taunya pantangan untuk gula darah tinggi itu makanan dan juga minuman ya. Tapi ada hal lain juga ya teman-teman yang bisa menjadi pantangan yang harus dihindari supaya gula darahnya itu tetap terkontrol. Kalau dibiarkan teman-teman ya lama-lama ya tentu ini akan merugikan, kemudian bisa menimbulkan komplikasi bagi tubuh teman-teman ya akibat gula darah tinggi ini ya kalau seandainya pantangannya tidak diterapkan. Nah, untuk pantangan yang pertama itu jarang beraktivitas. Teman-teman ya jangan sampai orang yang gula darah tinggi atau penderita diabetes itu malas beraktivitas, ya malah mageran, katanya lemes ya ataupun ya nggak semangat ya. Jangan ya, karena kalau seandainya teman-teman jarang beraktivitas, penyerapan gula menjadi energi di otot itu menurun. Akibatnya apa? Akibatnya gula darah makin sulit dikontrol, gula darah bisa melonjak naik. Nah, jadi ini warning sekali untuk teman-teman yang kaum rebahan ya, yang suka rebahan atau yang kurang beraktivitas ataupun teman-teman ya malas beraktivitas. Nah, sebaiknya sekarang tingkatkan aktivitasnya ya, tapi diperhatikan juga kondisi tubuhnya. Nah, jadi tetap penting teman-teman ya beraktivitas. Untuk aktivitasnya apa? Ya banyak ya teman-teman. Mungkin untuk aktivitasnya mungkin bisa bersih-bersih rumah, atau mungkin teman-teman bisa membersihkan taman ataupun menanam ya, membuat ya mini perkebunan di rumah, atau teman-teman mungkin bisa berjalan kaki. Intinya geraknya lebih aktif. Yang kedua, olahraga berat. Nah teman-teman ya, olahraga ini memang menyehatkan, memang disarankan untuk orang yang diabetes, orang yang gula darah tinggi, tapi olahraganya jangan berat-berat ya teman-teman. Olahraganya disesuaikan dengan kemampuan tubuh ya. Kalau orang diabetes, orang gula darah tinggi, olahraganya itu yang intensitasnya ringan sampai sedang saja. Nah, kalau berat-berat ya ini bisa meningkatkan ya adrenalin. Efeknya apa? Efeknya ini bisa merangsang hati ya untuk produksi glukosa. Akhirnya ya bisa meningkat kadar gula darah. Yang intensitas ringan apa saja, Dok? Jadi olahraga intensitas ringan ya itu jalan kaki, jogging, berenang. Nah, ini ya untuk olahraga yang intensitasnya ringan. Nah, kemudian teman-teman ya ini dilakukan kalau seandainya teman-teman nggak terlalu capek ya, nggak terlalu capek ataupun jangan sampai kelelahan. Kalau kelelahan, istirahat. Kemudian teman-teman ya untuk olahraganya dilakukan 30 menit ya selama satu hari, ataupun dilakukan 5 kali dalam waktu 1 minggu ya, ataupun 150 menit dalam waktu 1 minggu. Jadi disesuaikan, pilihlah olahraga yang ringan dan disesuaikan dengan kemampuan. Jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti takutnya teman-teman olahraga sehari liburnya sebulan. Yang ketiga, kurang tidur. Teman-teman ya, kurang tidur ini akan mempengaruhi tubuh kita secara menyeluruh. Termasuk ya ketika kita kurang tidur, ya tubuh kita kan ngeluarin hormon kortisol ya. Nah, hormon kortisol ini juga bisa menyebabkan penurunan insulin ya. Kalau seandainya insulin menurun, ya itu bisa nanti ya kurang sensitif, akhirnya apa? Akhirnya gula darah bisa jadi naik. Kemudian teman-teman, kalau kurang tidur ya tubuh kita juga itu kerjanya kurang optimal, kurang maksimal ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa mudah stres, ya mudah kelelahan, nafsu makan kita bisa meningkat. Nah, jadi hati-hati ya untuk kurang tidur, perhatikan lagi jam tidurnya gimana. Kalau memang memiliki masalah waktu tidur, ya sebaiknya ya konsultasi ke dokter supaya diberikan terapi sesuai dengan masalah tidur teman-teman. Atau mungkin teman-teman ya mau coba pakai yang alami dulu ya untuk mengatasi gangguan tidurnya, boleh juga. Yang keempat, kurang minum air putih. Ya sebenarnya teman-teman ini saya jelaskan dulu sedikit ya. Ketika
gula darah kita tinggi ya, tubuh kita, ginjal kita itu akan berusaha membuang kelebihan gula ya lewat urin. Makanya kalau seandainya gula darah tinggi itu kita banyak kencing ya, ataupun sering kencing. Nah, kemudian teman-teman ya, kalau seandainya teman-teman kurang minum, kurang cairan, ya bisa resiko dehidrasi. Bisa juga akhirnya apa? Akhirnya mengganggu kinerja fungsi tubuh, mengganggu kinerja fungsi ginjal ya. Nah, akhirnya apa? Bisa menyebabkan masalah pada gula darahnya. Jadi jangan sampai teman-teman malas minum ataupun sedikit minum. Ya minumlah 2 liter ya, ataupun 8 gelas per harinya, ataupun disesuaikan dengan aktivitas. Kalau seandainya lebih ya, berarti lebih juga minumnya. Yang kelima, stres. Nah teman-teman ya, penjelasannya itu sama seperti kurang tidur. Ya ketika kita stres ya, itu akan menyebabkan apa? Produksi hormon kortisol ya. Kalau seandainya kortisolnya berlebihan, ya ini bisa menyebabkan apa? Penurunan produksi insulin. Kalau menurun, ya ini akan mengganggu gula darah kita. Gula darah kita bisa jadi tinggi. Makanya penting untuk mengelola stres dengan baik ya. Jadi kurang tidur, stres, ya ini harus ya diatasi. Kalau tidak, ya itu akan mempengaruhi gula darah teman-teman. Nah makanya penting teman-teman ya, lakukan kegiatan menyenangkan, misalkan lakukan hobi, misalkan ya yang bermanfaat tapi ya. Nah jadi teman-teman itu untuk merilis stresnya, jangan sampai stres berkepanjangan. Yang keenam, makan banyak karbohidrat. Nah teman-teman ya, karbohidrat ini penting untuk tubuh kita sebagai sumber energi. Tapi jangan juga berlebihan ya. Kalau berlebihan ya nggak heran ya, kalori yang masuk banyak, bisa obesitas, bisa juga nanti gula darah jadi tinggi ya, karena berlebihan. Nah teman-teman ya, karbohidrat ini kan ada yang simpleks, ada yang kompleks ya. Jadi kalau bisa pilih yang kompleks. Kenapa? Karena dia indeks glikemiknya itu rendah ya. Kalau rendah itu nggak akan membuat kadar gula darah melonjak naik tiba-tiba. Contohnya apa? Beras merah misalkan ya, gandum misalkan, ataupun karbohidrat kompleks lainnya. Jadi pilih yang kompleks dibandingkan dengan yang simpleks. Yang simpleks berarti nggak boleh, boleh ya, tapi lebih baik yang kompleks. Kalau yang simpleks pun jangan berlebihan. Yang ketujuh, gula berlebihan. Nah jadi teman-teman ya, gula berlebihan ini memang nggak boleh ya, baik dari makanan, dari minuman ya. Makanan yang tinggi gula ya makanan manis-manis ya, misalkan kue, coklat, dan sejenisnya. Nah minuman berwarna, minuman kemasan ya, itu kan tinggi gula, jadi juga jangan. Selain tidak menyehatkan ya, itu juga bisa membuat kadar gula darah tinggi teman-teman ya, makin melonjak. Jadi sebaiknya hindari minuman manis ya, makanan yang manis-manis. Nah jadi teman-teman, kalau seandainya terpaksa terminum ataupun terpaksa termakan, ya janganlah berlebihan ya, sekedar nyicip saja. Yang kedelapan, buah musiman. Nah buah-buahan kan bagus, ngapa ini kok dilarang-larang? Jadi teman-teman, bukan dilarang sebenarnya teman-teman ya. Jadi buah musiman seperti durian, kemudian mangga ya, rambutan, kelengkeng, dan buah musiman lainnya itu sebenarnya bukan nggak boleh, tapi batasi. Kenapa? Karena kalau buah musiman tadi itu gulanya tinggi. Ya, misalkan teman-teman makan durian ya itu misalkan sampai 1 buah durian utuh atau 2 durian utuh, ya itu nggak heran kalau gula darahnya naik ya. Nah, jadi yang bisa teman-teman makan misalkan 1 butir ya, 1 butir atau 1 biji, 2 biji ya cukup. Jangan sampai teman-teman makan buah musiman niatnya mau enak ya, akhirnya apa? Akhirnya gula darahnya naik. Karena buah musiman ini manis-manis. Ya, jadi teman-teman ya, pilihlah buah yang nggak musiman ataupun buah yang indeks glikemiknya rendah, misalkan ya stroberi, apel, kemudian buah pir ya. Nah, ataupun buah-buah lainnya, tapi ingat ya, jangan berlebihan. Boleh tapi jangan berlebihan. 9, obesitas. Obesitas artinya ya berat badan berlebih ya. Ini juga pantangan ya bagi orang untuk gula darah tinggi, itu pantangan. Jadi kalau bisa teman-teman, berat badan itu diidealkan. Nah saya sekarang masih berlebih nih, ya usahakan teman-teman olahraga teratur, kemudian atur makannya, atur waktu istirahatnya ya, kemudian kelola stres dengan baik ya. Selain untuk menyehatkan, itu juga membantu teman-teman dalam proses diet yang sehat. Nah, jadi teman-teman, kalau obesitas ya itu ada hubungannya memang ya dengan masalah gula darah dan insulin. Nah, kemudian yang terpenting, yang tidak kalah penting teman-teman, kalau punya gula darah tinggi,
cek gula darah secara teratur ya, berkonsultasi ke dokter, atau bisa cek HbA1c setiap 3 bulan sekali. Ini bisa melihat ya kadar gula darah selama 3 bulan ke belakang. Nah, jadi teman-teman, kadang kalau kita cek gula darah sewaktu, gula darah puasa, pas dicek normal ya, normal. Apalagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya gula darah tinggi, sebelum ngecek itu dia puasa dulu, kadang ya, tahan makannya, dibenerin dulu biar hasilnya normal. Padahal setelah itu ya makannya sembarangan. Nah, makanya perlu dicek HbA1c supaya melihat beneran normal atau hanya saat dicek saja. Nah, rajin konsultasi ke dokter. Kemudian kalau diberikan obat penurun gula darah, itu diminum secara teratur sesuai dengan dosis. Kalau diberikan insulin, gunakan sesuai dosis. Ya, jangan sampai bolong-bolong. Dan yang terpenting ya, tetap konsumsi makanan yang bergizi, ya bernutrisi, ya makan karbohidrat kompleks, kemudian lemak sehat, protein, vitamin, dan mineral. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.